Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang balok Gerber. Jadi eh, contohnya balok Gerber itu ada di gording. Jadi kenapa di gording? Karena kalau misalnya kita di gording atau di atap itu kan ada kayu yang menumpuk satu sama lain. Nah, tumpuan yang ini kan reaksi tumpuan di satu balok akan menjadi reaksi masukan di balok yang lainnya. Secara sederhana, balok Gerber itu seperti itu. Jadi dia itu ada beberapa balok yang saling menumpuk satu sama lain. Di sini ada reaksi pada balok anak akan menjadi aksi pada balok induk. Sehingga misalkan ada dua balok, ada yang atas menumpuk yang bawah seperti ini, maka yang atas ini kita sebut sebagai balok anak, yang bawah merupakan balok induk. Jadi balok anak itu merupakan balok yang menumpu atau memberikan beban, sedangkan balok induk adalah balok yang ditumpukan. Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya masih bingung, ini ada sedikit ilustrasi bagaimana sih kita bisa mendeteksi mana yang balok anak, mana yang balok induk. Nah, contoh kalau misal ada di gording atau di sambungan kayu di atap, pasti di situ tuh ada sambungan. Nah, sambungan ini kalau semisal kita modelkan pada balok perhitungan statika, dia mungkin bisa modelnya seperti ini. Jadi, yang titik-titik ini merupakan sendi. Sedangkan yang seperti ini kita tahu adalah sebuah tumpuan. Nah, balok itu dia pasti di eh, pinggir-pinggirnya itu pasti ada, di ujung-ujungnya itu pasti ada tumpuannya. Nah, kalau misal ada seperti ini, maka bisa kita tahu bahwa balok pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini, lalu ketiga yang ini. Nah, yang tengah ini karena sendinya ada di sini, maka ini juga merupakan balok cantilever atau balok meminggul atau balok yang memiliki overstack di sini. Nah, kalau semisal kita punya reaksi seperti ini, hal yang berikutnya kita harus lakukan adalah memisah antar balok-baloknya dan menentukan mana yang balok anak, mana yang balok induk. Balok anak itu merupakan balok yang memberikan tumpuan pada balok induknya. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu mana yang menumpu mana. Sedangkan balok induk itu merupakan balok yang diberikan tumpuan oleh si balok anak. Jadi kalau semisal ada yang seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menghitung reaksi si balok anak. Ketika sudah terhitung reaksinya, RAV sama RBV-nya, maka di sini yang di tumpuan ini akan juga memberikan gaya pada balok induknya. Terus balok anak kedua juga kita hitung RAV dan RBV-nya. Terus yang menumpuk di balok induk ini akan memberikan reaksi juga ke ujung balok induk. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ini sedikit lebih sederhana. Jadi ada sebuah balok, dia bentuknya seperti ini. Di sini ada tumpuan roll, sendi, roll, terus di sini ada sendi lagi. Ini kalau misal kita posisikan lagi, maka ini merupakan balok tersendiri. Lalu ini merupakan balok tersendiri. Lalu kita pecah terlebih dahulu sebelum kita bisa menghitungnya menjadi balok ini dan balok ini. Di sini ada beban rata sebesar 12 kN, maka dari sini sampai sini dia sama semuanya 12 kN per meter. Jadi di sini tetap 12 kN per meter, di sini tetap 12 kN per meter. Kalau ada seperti ini, maka kita harus hitung terlebih dahulu untuk reaksi yang ini, maka nanti di ujung sini, ini nanti akan memberikan tumpuan ke bawah. Nah, ini tugas teman-teman adalah membuat menggambarkan bidang D dan M-nya. Sebenarnya untuk bidang D dan M ini hampir sama seperti yang biasanya, cuman mungkin teman-teman agak bingung karena di sini ada dua balok yang berjajar ya. Nah, caranya adalah tetap teman-teman tuh harus hitung momen dari sini ke sini, momen dari sini ke sini,
Baru nanti ketika udah dapat nilainya, baru teman-teman bisa hitung momennya berapa. Lalu dari momen tadi, kita bisa turunkan untuk menjadi bidang D-nya ini berapa, gitu. Jadi karena kemarin kita sudah belajar gimana caranya mencari persamaan pada sebuah balok, sehingga di sini harapannya teman-teman itu bisa menghitung momen menggunakan persamaan. Jadi kita hitung momennya terlebih dahulu. Di sini MD itu adalah sama dengan 0. MD itu yang di sini ya. Di ujung-ujung ini MD sama MC ini udah pasti 0 karena ujung-ujung eh, momennya ya. Terus MA itu merupakan 12 kali 0,5. MA itu yang sini. MA itu di sini, di tumpuan yang ini. 12 kali 0,5 dari mana? 12 itu dari, ini kan 12 kilonewton meter nih. Nah, otomatis di sini ini kan dimensinya 1. Berarti 12 kali 1. Q-nya ketika dia belok seperti ini kan ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya kan di sini. Berarti R-nya itu di sini. Maka jarak dari R yang di sini ke tumpuan ini adalah 0,5 meter. Makanya di sini nilainya adalah 12 kali 0,5 sama dengan minus 6 kilonewton meter. Sehingga momen di A ini itu akibat ini kan. Ini berarti nilainya adalah minus 6 kilonewton meter. Lalu kita harus mencari persamaan dari MA ke sendi 1 atau S1. Jadi sendi 1 itu yang bagian ini. Ini kita sebut saja sendi 1. Maka jarak ini sampai sini, ini adalah 3 meter. Lalu kita hitung persamaannya. Jadi momen dari A sampai ke S1 itu pertama dipengaruhi oleh beban merata yang ada di balok D sampai ke A ini. Ini kan dia nilainya adalah 12 kali 1 kali 0,5 karena R-nya ini kan tadi udah dijelaskan di 0,5. Ini otomatis kalau di sini karena jaraknya itu akan bertambah terus, berarti untuk persamaannya adalah 12 kali 1 0,5 plus X. X-nya ini kan nanti kan bertambah sesuai dengan dia jarak keberapa dari X-nya adalah 0, adalah 0,5. Kalau misalkan ini di 1, maka dia 0,5 plus 1. Nanti jaraknya adalah 1,5 kali yang tadi ya, minus 6 itu. Maka di sini minus 12 X plus 0,5 dari beban merata. Beban meratanya kan min 12 kali 1 karena dia dimensinya adalah 1. Terus di sini ada plus 32X dikurangi 12 X setengah. X ini merupakan, kalau ini merupakan rumus dari ini. Rumus dari beban merata. Kan beban merata di sini otomatis semakin jauh dia akan memberikan gaya juga. Sangka yang 32X ini merupakan nilai dari RAV-nya. Nah, ini berarti RAV-nya itu harus dihitung terlebih dahulu. Dapatnya itu merupakan inputan untuk yang ada di sini. Ketika kita udah dapat persamaan seperti ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Dapatnya seperti ini. Ini merupakan persamaan untuk mencari bidang M-nya. Nah, ketika persamaan ini kita turunkan, maka hasilnya merupakan persamaan untuk mencari bidang D di titik yang sama juga. Nah, ketika sudah kita turunkan, terus kita sama dengan 0 kan, kita pindah ruaskan, maka X ini sama dengan letak momen maksimumnya. Lalu kita bisa mencari letak M sama dengan 0 atau momen sama dengan 0 dengan cara ini kan ada persamaan nih. Persamaan ini kita cari X1 dan X2-nya menggunakan rumus ABC. Rumus ABC. Ini mungkin teman-teman sudah mempelajari saat SMA, ini merupakan
rumus ABC, tinggal dimasukkan aja komponen A, komponen B, sama komponen C-nya. Jadi kalau A itu merupakan komponen yang ini, B itu komponen yang ini, C itu komponen yang ini. Ini tinggal dimasukkan aja ke rumus. Ini kan ada plus minus, jadi yang pertama kita hitung sebagai plus, dapatnya ini, kemudian kita hitung sebagai minus, dapatnya adalah X yang keduanya. Lalu kita hitung MAX1. Tadi kan kita udah mendapatkan persamaannya. Kita hitung MAX1 min 6 kali 1 kuadrat plus 20 kali 1 kali min 6. Ini kita tinggal ganti aja X-nya. Ini kan ada 6X plus 20X min 6. Ini berarti kita tinggal ganti X-nya aja. Kalau misalkan X sama dengan 1 berarti min 6 kali 1 kuadrat plus 20 kali 1 min 6. Karena ini dia letaknya dari sini sampai sini, ini ke 0, ini ke 3, berarti X-nya itu dari 0 sampai 3. Tapi kalau yang 0 tadi kan udah dihitung, udah tahu nilainya berapa, MA adalah sekian, maka kita tidak perlu lagi hitung ketika sama dengan 0. Kita tinggal hitung aja yang X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Setelah itu kita hitung momen maksimalnya. Jadi momen maksimal ini tiap bidang itu beda-beda. Maksudnya apa? Jadi tiap ada perpotongan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kan persamaannya sendiri-sendiri. Jadi di tiap persamaan itu pasti ada momen maksimumnya masing-masing. Jadi memang momen maksimum tiap bidang itu harus dicari satu persatu. Terus itu cara mencari momennya. Nah, tinggal dilanjutkan sampai ke akhir. Jadi memang pertama itu teman-teman itu harus mencari RAV sama RBV-nya terlebih dahulu. Berarti nanti ketika di sini ada RAV dari balok anak, ini kan balok anak nih. RAV akan jadi yang sebelah sini. Ini balok anak. RBV akan jadi yang sebelah bukan BV ini. RAV sebelah sini, ini RS1V. Maka kalau di sini RS1V-nya ini dapatnya berapa, maka di sini ini akan mendapatkan nilai yang sama. Katakan ini nilainya 10, maka dia akan memberikan gaya sebesar 10 juga ke balok induknya. Ini merupakan balok induk. Terus kita hitung lagi. Ini MS sama dengan 0, MC sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia ada di tumpuan seperti ini, maka dia M-nya itu sama dengan 0. Terus di sini, kalau yang di sini ini berarti dapat dari ini, dari RS1V yang ke arah balok induknya sama dari beban meratanya. Terus kalau yang di sini, ini berarti persamaan menggunakan dari ini kan juga nilainya 1 kali 12 kali 0,5, karena ini kan jaraknya ini 1, berarti tengah-tengahnya adalah 0,5. Berarti nanti rumusnya adalah 0,5 tambah X dikalikan dengan 12. Nanti dapatnya di sini, kita hitung, kita turunkan. Turunan pertama nanti menjadi bidang D-nya. Terus apabila kita perlakukan D-nya itu sama dengan 0, maka kita bisa hitung momen maksimumnya. Ini kalau misalnya tiap titik itu harus dihitung satu-satu. Contohnya tadi ya, kalau semisal di sini ada A, B, S1 sama C, ini
di titik ini harus dihitung satu-satu, karena kalau misalnya persamaan itu hanya berlaku ketika dia mulai ke 1, kedua, ketiga bukan sama dengan 0. Tuh. Terus ini min 16 X plus 1 ini berarti karena ini berarti dia untuk mencari yang ini. Berarti di sini kita bisa lihat, sorry, ini berarti belum, sebenarnya RAV sama RBV-nya udah saya hitung, tapi sepertinya belum saya includekan di sini, jadi nanti dilengkapi aja buat perhitungan RAV sama RBV-nya. Jadi berarti ini RS1V ini sama dengan 16. Di sini berarti dia nilainya adalah 16. Ketika di sini dia dapat 16, otomatis dia juga memberikan ke bawah itu 16. Nah, 16 ini dia kan jaraknya itu 1. Berarti ketika dia di sini itu merupakan 16, sorry, 16 dikali X plus 1. Ketika ini berarti X sama dengan 0. Kalau di sini berarti X plus 1. Berarti ini 1 tambah 1. Berarti sama dengan 2. 16 kali 2 dan seterusnya. Seperti itu. Terus ini ada 12X plus 0,5. Ini karena beban meratanya ya. Beban meratanya karena di sini overstack-nya adalah juga 0, adalah juga 12 kN dikalikan dengan dimensinya 1 dan jaraknya adalah setengah dari bentangnya. Berarti 1/2-nya adalah 0,5. Berarti 12 kali 1 dikali setengah satunya, atau 0,5. Dan di sini kan posisinya di sini, maka ini 0,5 plus X untuk mencari persamaannya. Berarti 12 0,5 plus X. Makanya dia di sini nilainya seperti itu. Nilainya seperti ini. Terus ini merupakan hasil dari si beban meratanya dia sendiri. Ini kan di sini ada beban merata ya. Di sini nanti akan dipengaruhi oleh penurunan beban merata. Terus di sini ada juga akibat dari apa nih? Sorry. Ini ada RBV, RCV. Ini berarti RBV sama RCV-nya ini harus dicari terlebih dahulu. Ini harusnya udah saya cari, udah dapat sebetulnya, tapi nggak include di sini. Jadi nanti silakan dilengkapi aja. Di sini berarti RBV-nya adalah 57,5. Nah, nanti hitungannya tolong di 57,5. 57,5 kemudian dikali dengan X-nya. Kalau X sama dengan 0 berarti kan dia tidak dipengaruhi. Kalau X sama dengan 1 berarti dia itu mulai dipengaruhi. Terus kalau yang ini karena beban meratanya kita sederhanakan jadilah seperti ini. Terus kita turunkan. Ini ketika kita turunkan ini berarti menjadi persamaan untuk mencari bidang D-nya. Jadi ini kan untuk mencari momen. Sedangkan kalau misalnya kita turunkan sekali ini untuk mencari vertikalnya atau bidang D. Nah, kalau yang bidang D ini kita sama dengan 0 kan, terus kita pindah ruas, yang ini ke sini, terus berarti X sama dengan 29,5 bagi 12, maka X ini hasilnya adalah momen maksimumnya. Jadi momen maksimal untuk di bidang yang ada di sini. Terus makanya di sini ada MBX plus
MBX1, MBX2, MBX3. Berarti dari yang ini X-nya kita ganti. Kalau misalnya meter ke pertama berarti 1, ini 1. Meter kedua ini 2, ini 2, 3, 3, ini 3. Jadi di sini sampai keempat sebetulnya, tapi RCV ini udah pasti nilainya adalah 0. Nah, di sini kan sebenarnya udah ada, oh belum ada. MC itu harusnya nilainya sama dengan 0. Jadi kalau misal kita hitung, ini MBX4 ini harusnya nanti sama dengan 0. Nanti silahkan dicek. Terus untuk mencari momen sama dengan 0, jadi momen sama dengan 0 itu ketika ini kan ada garis nih, momen kan pasti kayak gini nih. Nah, set kayak gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan garis normalnya, garis yang ininya, maka dia itu momennya itu sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari momen sama dengan 0 atau ketika dia bersinggungan dengan garisnya adalah ketika di X sama dengan 4 atau di X sama dengan 0,916. X sama dengan 4 ini berarti kan di ujung sini. Tadi kan udah saya bilang bahwa kalau semisal di X sama dengan 4 atau di RCV ini sama dengan 0. Karena di ujung-ujung ini pasti momennya nilainya sama dengan 0. Kalau nggak 0 berarti ada perhitungan yang salah. Berarti tugasnya di sini berdasarkan persamaan bidang momen, hitunglah bidang D-nya. Tadi kan udah dihitungkan untuk bidang M-nya. Ini kan M, ini kan udah bidang M-nya. Maka untuk bidang D, kita bisa hitung menggunakan rumus turunan dari bidang M-nya. Untuk D yang pertama, kita bisa hitung menggunakan rumus yang ini. Persamaan yang ini. Ini untuk MA sampai sendi 1. Terus untuk yang bentang bawahnya, balok induknya kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Oke, terus gambarkan grafik D dan M-nya sesuai dengan hasil perhitungan. Jadi lebih baik kayak gini tuh dihitung terlebih dahulu sampai habis, baru setelah itu kita modelkan di sini. Jadi modelnya itu akan sepanjang ini juga. Nah, nanti either gabungnya gini, kayak gini, kayak gini, kayak atau seperti apa nanti tergantung dengan perhitungannya. Tolong di sini juga lengkapi dengan perhitungan RAV, RS1V, RBV, dan RCV. Karena tadi Anda sebetulnya udah angkanya tapi hitungannya belum. Oke, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.